Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yai. Yang pertama, menurut Yai ini gimana terhadap acara program ini bagi masyarakat, bagi dunia pendidikan di Lombok Timur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keseragaman kurikulum yang didorong oleh pemerintah ini jujur membuat kita yang di daerah agak sedikit kesulitan untuk mengejar atau untuk mengejar target-target pendidikan itu sendiri. Namun kenapa kami sangat apresiasi di selaku stakeholder misalnya, karena ada upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyetarakan mutu dari pendidikan itu sendiri, baik itu di lingkungan kota maupun kami yang ada di pedesaan. Menurut Yai, warga desa sini atau pada umumnya di Lombok Timur itu karakternya seperti apa sih? Pencahariannya, agamanya, bahasanya? Kan kita mengenal sebenarnya kalau target sini kan bahasa Indonesia, nggak bahasa lokal yang perlu dijaga gitu. Atau gimana adat istiadat masyarakat? Iya, kayaknya belum berimbang. Justru yang nampak menurut saya kalau pertama dari sisi bahasa itu saya lihat lebih dominan bahasa lokal atau bahasa daerah yang itu. Kemudian yang kedua, mata pencarian masyarakat kita khususnya di desa atau pada umumnya Lombok Timur ya mayoritas dulunya petani ternak, karena memang dulu pernah di masa-masa Orde Baru misalnya Lombok ini atau Nusa Tenggara Barat ini dijadikan sebagai lumbung pangan. Kalau dari masyarakat itu seperti itu, ada nggak sih kebijakan pendidikan yang pas buat Lombok Timur? Menurut saya, apa program yang harus dilakukan pemerintah buat memajukan pendidikan di Lombok Timur, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat? Pemerintah harus lebih fokus bagaimana pemberdayaan masyarakat setempat dengan melibatkan akademisi untuk terlibat sebagai relawan pendidikan itu sendiri. Kita harus berinovasi. Pemerintah dalam hal ini harus mapping, kemudian melakukan observasi dan harus disesuaikan di mana daerah itu berada. Tidak semua kebijakan yang pusat itu memang relevan diterapkan di daerah, karena bagaimanapun juga tidak dinafikan tadi kearifan lokal itu juga sangat mempengaruhi keberlangsungan pendidikan di sebuah daerah. Kalau dari pemerintah daerah ini ada nggak kebijakan tertentu pemerintah daerah yang mendukung pendidikan, apakah BOS atau pengelolaan guru? Ada, hanya saja dengan anggaran yang di daerah yang nggak mencukupi, si normatif saja seperti daerah-daerah lain. Kalau dari pengamatan Yai, ada nggak program pemerintah daerah yang mendukung baik kinerja, kesejahteraan atau apa yang berhubungan dengan guru dan tenaga pendidikan? Sertifikasi ini bagian dari upaya pemerintah juga menghargai guru-guru. Kemudian ada di kebijakan daerah itu honor daerah. Apa sih harapannya agar pendidikan di Lombok Timur ini tidak hilang cita rasa lokalnya, kearifan lokalnya, tapi tetap ikut sama kurikulum nasional? Menurut Yai itu gimana ke depan? Ya, pertama ya kita harus bersinergi dengan Syekh Yasim Asy'ari sebagai salah seorang dari penggerak atau muharrik kemerdekaan Republik ini. Itu sederhana: al-muhafazatu ala qadim sholeh wal akhdhu ala jadidil aslah. Melihara tradisi lama yang baik dan mengambil hal-hal baru yang terbaik. Dan ini akan bisa
terwujud apabila ada sinergisitas antara pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan itu ya harus lebih objektif lah. Jangan kemudian nanti ganti menterinya, ganti kebijakannya, sehingga pengelola pendidikan di bawah juga bingung gitu. Kebijakannya gonta-ganti. Ini terasa sekali. Ya, kita harus istiqomah. Saya lebih melihat ini dari pendekatan agamanya. Kita harus istiqomah. Kita bisa studi di negara-negara barat misalnya. Kenapa kemudian pendidikannya menghasilkan ilmuwan misalnya? Karena memang dari sejak dini itu ada penyaluran bakat dan minat, dan itu dikembangkan oleh pendidikan dan didukung oleh negara. Ya enggak ada Superman di Republik, itu kan bisa fiksi, Pak, cerita fiktif itu. Iya. Nah, ini juga kritisi terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga di awalnya itu mestinya harus ada ada klasifikasi bakat terhadap peserta didik. Jangan dipaksakan semuanya harus membidangi ini gitu. Kan di dalam teori itu ada anak itu punya dominan. Ada yang dominan otak kanan dan ada otak kiri. Nah kan sistem pendidikan kita hari ini tidak mengenal itu. Udah kita tahu anak kita lebih dominan otak kanannya, kita paksakan untuk otak kiri, itu tuh tidak mungkin. Itu sudah fitrah manusia. Ini dunia pendidikan tidak mempraktekkannya, menjabarkannya. Ini kan aneh juga. Ya, artinya bukan kita pragmatis melihat pendidikan ini bahwa pendidikan sama dengan akan mencetak tenaga pekerja, bukan. Di samping itu kan ada hal yang lebih penting dari nilai pendidikan itu sendiri, mendewasakan masyarakat. Nah, itulah barangkali harapan kita. Terima kasih, ini udah semua pertanyaan dijawab. Semoga nanti bisa didengar sama pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Oke. Ya, kalau Kiai, terima kasih sudah bisa berkenan waktu wawancara. Sekian wawancara kita hari ini dengan Tuan Guru Marwan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.